Selamat datang di video ini. Dengan gelombang pertama 8 kapal perusak tipe 055 memasuki layanan penuh, kekuatan Angkatan Laut Tiongkok meningkat pesat. Kapal perusak generasi baru ini memiliki harapan yang tinggi dan dipuji sebagai puncak kombatan permukaan. Kinerja dan persenjataannya telah melampaui kapal perusak Aegis Amerika. Guna mencapai kekuatan nasional Angkatan Laut yang kuat merupakan elemen yang sangat diperlukan. Angkatan Laut memainkan peran inti dalam sistem pertahanan nasional dan melaksanakan tugas-tugas penting di seluruh dunia. Modernisasi Angkatan Laut Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa dan terus mengisi kekurangan dan kelemahannya. Kekuatan Angkatan Laut Tiongkok semakin hari semakin berkembang dan telah menunjukkan pengaruh internasional yang kuat dengan munculnya kapal perusak tipe 055. Kekuatannya yang kuat di bidang militer maritim dan memberikan dukungan kuat terhadap strategi maritim Tiongkok. Tiongkok memiliki wilayah maritim yang luas dan membutuhkan kapal yang lebih kuat untuk menjaga hak dan kepentingan maritim negaranya. Sejarah perkembangan yang luar biasa dari penggerak besar 055 telah menarik perhatian dunia atas kekuatannya yang luar biasa. Kinerja dan teknologi canggih menjadikannya salah satu kekuatan inti Angkatan Laut, namun orang pasti bertanya-tanya apakah Angkatan Laut sekuat itu telah memenuhi kebutuhan Tiongkok. Dilaporkan bahwa drive skala besar ke-9055 secara resmi diluncurkan baru-baru ini dan ini hanya dipertimbangkan sebagai permulaan. Angkatan Laut tampaknya masih bersemangat untuk memiliki 055 lebih banyak meskipun 8 kapal perusak tipe 055 sangat kuat, mereka tidak dapat memenuhi strategi dan ambisi maritim Angkatan Laut Tiongkok yang berkembang. Menurut rencana kapal induk Tiongkok, setiap kapal induk akan membawa 2 tipe. Kapal perusak 055 yang berarti bahwa skala konstruksi kapal perusak tipe 055 di masa depan mungkin mencapai 24 hingga 36 untuk memenuhi kebutuhan operasi laut. Tiongkok memiliki wilayah maritim yang luas dan membutuhkan kapal yang lebih kuat untuk menjaga hak dan kepentingan maritim negara tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa kapal tersebut gelombang kedua 055 tidak akan kurang dari 4 kapal karena 4 dari 8 kapal pertama diberikan kepada Armada Laut Tiongkok Selatan dan 4 kepada Armada Laut Utara. Kali ini keempat kapal tersebut akan diprioritaskan untuk melengkapi Armada Laut Tiongkok Timur. Baru-baru ini, sebuah foto yang beredar di internet telah menarik perhatian luas. Konon foto ini menunjukkan kapal perusak tipe 055 batch kedua yang sedang dibangun di galangan kapal Pulau Changxing yang merupakan kapal nomor 9 yang paling ditunggu-tunggu dilihat dari foto-fotonya. Aula yang hampir ditutup ini menandakan bahwa kapal perusak akan memasuki tahap selanjutnya dalam perlengkapan dan uji kekuatan. Pembangunan kapal perusak ini adalah salah satu pencapaian luar biasa dari teknologi pertahanan Tiongkok dan simbol kekuatan militer Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Sebagai kapal permukaan besar yang mandiri, dirancang dan dibangun oleh Tiongkok, kapal perusak tipe 055 memiliki signifikansi strategis dan kemampuan tempur yang sangat baik. Kapal jenis ini dilengkapi dengan sistem rudal, sistem radar canggih dan daya tembak kapal yang kuat serta dapat secara efektif melakukan berbagai misi maritim. Galangan kapal di Pulau Changxing adalah sebagai pangkalan manufaktur militer yang penting di Tiongkok. Selalu bertanggung jawab atas tugas penting pembangunan militer nasional, sambil mempertahankan kemampuan produksi dengan efisiensi tinggi. Tiongkok juga berfokus pada inovasi teknologi dan kontrol kualitas yang menyediakan peralatan kapal kelas 1 bagi militer Tiongkok. Kebocoran foto ini tidak hanya menunjukkan pembuatan kapal yang kuat dan kemampuan galangan kapal Jiangnan saja, tetapi juga menyoroti kebangkitan industri militer Tiongkok. Selain proses konstruksi kapal perusak, orang-orang juga membahas kinerja dan penggunaan kapal perusak di masa depan. Menurut laporan yang relevan,
Kapal perusak tipe 055 memiliki pertahanan udara anti-rudal, anti kemampuan serangan kapal dan darat serta merupakan salah satu kekuatan inti Angkatan Laut Tiongkok dalam ocean warfare. Layanannya akan semakin memperkuat pertahanan maritim Tiongkok dan keunggulan strategisnya serta memainkan peran kunci dalam menjaga hak dan kepentingan maritim negara tersebut, yang diharapkan dapat dicapai oleh kapal perang super besar ini. Kapal ini memiliki bobot perpindahan 15.000 hingga 16.000 ton dan akan memiliki 160 sistem peluncuran vertikal yang mengesankan dibandingkan dengan 112 pada gelombang pertama. Peningkatan daya tembak ini menjadikannya bintang baru dalam kekuatan Angkatan Laut Tiongkok. Namun perlu dicatat bahwa rentang teknis lompatan langsung dari 12.000 ton menjadi 20.000 ton merupakan jumlah yang sangat besar, sehingga peningkatan perpindahan mungkin tidak begitu cepat. Namun batch kedua kapal perusak tipe 055 Tiongkok masih mewakili laju pesat dari pengembangan dan modernisasi berkelanjutan Angkatan Laut Tiongkok. Dalam hal persenjataan, kapal destroyer ini memiliki 160 vertikal sistem peluncurannya mungkin tampak berlebihan namun mengingat berbagai ancaman. Peningkatan daya tembak ini akan membuat kekuatan maritim Tiongkok menjadi lebih kuat lagi. Selain itu, pengenalan sistem daya terintegrasi DC tegangan menengah memungkinkan pemasangan senjata laser dan senjata elektromagnetik di kapal lebih lanjut, meningkatkan kemampuan pertahanan udara dan menjadikan kapal perusak tipe 055 Tiongkok lebih memberikan efek jera dalam pertempuran laut modern. Untuk Amerika Serikat, munculnya kapal destroyer 055 Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran tertentu karena Angkatan Laut Tiongkok terus mengembangkan kepentingan AS di Asia. Dan kawasan Pasifik terancam dan konflik serta pertikaian antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat. Pembangunan massal kapal perusak tipe 055 Tiongkok akan membantu Tiongkok secara bertahap membalikkan kelemahannya dalam kekuatan militer maritim dengan Amerika Serikat dan bahkan mungkin menerobos rantai pulau pertama, yang semakin mengintensifkan regional persaingan di masa depan, seiring dengan potensi pengembangan tipe 055 yang terus dimanfaatkan. Batch ketiga mungkin akan selesai dan kinerjanya akan lebih ditingkatkan secara relatif. Kapasitas produksi kapal perang maritim Amerika Serikat menghadapi tantangan. Di masa depan Tiongkok mungkin melampaui Amerika Serikat dalam bidang maritim kekuatan sehingga membentuk kembali lanskap geopolitik di bidang yang sangat kompetitif ini. Kapal perusak tipe 055 Tiongkok tidak diragukan lagi akan menjadi fokus perhatian dan layak untuk terus kita perhatikan perkembangannya. Kebangkitan Angkatan Laut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan keamanan dalam negeri, tetapi juga untuk menjaga ketertiban maritim internasional dan memberikan lebih banyak kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. This new generation of destroyers has high hopes and is hailed as the pinnacle of surface competence. Its performance and armament have surpassed the Aegis destroyers of the United States, Japan, South Korea and other countries, becoming one of the most advanced surface warships in the world, setting sail for the Chinese Navy country's maritime rights and interests. The magnificent development history of the 055 large drive has attracted global attention. Its powerful performance and advanced technology make it one of the core forces of the Navy. However, one cannot help but wonder whether such a powerful naval force has met China's needs. It is reported that the 9th